Bedah politik bersama Profesor Saiful Mujani kali ini akan membahas tentang politik identitas dalam pemilihan presiden 2024. Pak Saiful, salah satu tema yang cukup banyak ya dibahas oleh para pengamat, juga media tentang politik kita ke depan ini atau politik Indonesia selama ini adalah tentang politik identitas. Ada semacam anggapan bahwa aspek SARA, SARA ini terkait dengan suku, agama, ras, dan agama, antar golongan, ini dianggap penting di dalam membentuk persepsi publik atau penting menurut publik. Demikian anggapannya banyak orang. Nah, itu yang ingin kita bahas, Pak Saiful. Apakah benar di tingkat massa ini penting dan apakah ia punya pengaruh terhadap pemilihan presiden? Tapi ada aspek lain yang juga luput dibahas ya dari tema mengenai politik identitas ini, yakni identitas dari sisi gender. Perempuan dan laki-laki, gender ini kan juga bagian dari identitas gitu. Nah, bagaimana soal gender ini? Kita tahu bahwa Indonesia selama ini kita lihat bahwa perempuan, walaupun banyak sekali perempuan yang punya kualitas sebetulnya, tetapi kita lihat dalam kepemimpinan nasional tidak banyak perempuan yang muncul cukup kompetitif. Juga di pilkada di daerah tentu saja ada sejumlah pemimpin perempuan yang sudah muncul, tapi secara umum belum terlihat tokoh-tokoh perempuan yang cukup kompetitif ya di dalam setiap peristiwa pemilu. Apakah di masyarakat juga ada semacam persoalan identitas terkait dengan perempuan dalam politik kita? Silakan Pak Saiful. Terima kasih Bung Saidiman. Pertama adalah politik identitas itu artinya adalah politik yang bersandar pada sentimen identitas sosial. Ya. Identitas sosial di kita itu dimasukkan ke dalam satu kelompok yang disebut SARA tadi. Dan tapi juga identitas yang penting yang luput ya dari perbincangan politik sehingga tidak masuk dalam kategori SARA itu adalah identitas gender dalam hal ini, laki-laki atau perempuan, kira-kira begitu Bung Saidiman. Jadi berpolitik dengan bersikap diskriminatif terhadap perempuan misalnya itu tidak atau belum dimasukkan sebagai persoalan SARA gitu loh. Setidaknya yang saya lihat ya sejauh ini. Jadi diskusinya kalau bicara identitas itu biasanya daerah kedaerahan, suku, agama itu biasanya tidak masuk ke dalam unsur gender, tidak dimasukkan ke dalam perdebatan itu. Jadi menjadi sangat menarik ya ketika kita berbicara dan memasukkan unsur gender ini juga, karena faktanya seperti Anda sebutkan tadi di kepemimpinan nasional tidak pernah kita punya presiden perempuan misalnya kayak begitu yang bersandar kepada hasil pemilihan langsung dari masyarakat. Tentu kita punya Ibu Mega ya sebagai presiden, tapi itu dipilih oleh MPR gitu ya, bukan dipilih oleh oleh masyarakat secara luas, secara nasional. Bukan berarti dipilih oleh MPR itu kurang presiden, bukan begitu poinnya. Poinnya adalah pertanyaan kita sejauh mana masyarakat kita ini cukup inklusif dari sisi politik identitas yang berkaitan dengan perbedaan gender, kan ke sana arahnya. Tentu di kabinet juga kita punya beberapa menteri yang cemerlang, seperti Menteri Keuangan, Menlu misalnya ya. Itu bukti bahwa perempuan punya kemampuan, tapi penerimaan oleh publik secara umum sehingga punya kekuatan politik elektoral itu belum begitu kuat gitu ya. Setidaknya tidak ada misalnya perempuan yang didukung oleh partai politik untuk menjadi calon presiden misalnya. Belum ada sejauh ini. Kita mendengar misalnya Mbak Puan gitu ya. Tapi kan kemudian
tidak berkembang aspirasi untuk mencalonkan Mbak Puan misalnya kayak begitu. Nah ini apakah ini semua adalah cerminan dari sentimen atau sikap pemilih kita secara umum, bagaimana kurang inklusifnya secara identitas gitu ya, identitas sosial dalam perilaku politik masyarakat kita. Nah untuk itu Bung Saidiman, kita punya data baru hasil survei nasional pada bulan Juli 2023 ini, ya ini baru selesai minggu ini. Oleh karena itu ada pertanyaan ini, gitu ya, pertanyaan tentang seberapa penting politik identitas ini, yaitu politik yang bersandar kepada sentimen identitas sosial, gitu ya. Kalau kita bicara idealnya masyarakat berpolitik atau preferensi politik masyarakat disandarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang rasional. Ya. Rasional itu artinya ya bisa diperdebatkan, bisa dinilai salah atau apa namanya atau benar kayak begitu. Kalau laki-laki dan perempuan misalnya kan nggak bisa dibilang laki-laki benar, perempuan salah, kan nggak bisa. Atau misalnya agama, misalnya agama Islam salah, agama Kristen benar, misalnya kan nggak bisa diperdebatkan seperti itu. Tapi kalau Anda punya program misalnya pengentasan kemiskinan, salah, itu tidak apa-apa diperdebatkan begitu, itu biasa, itu rasional maksudnya. Ya. Menaikkan pajak atau tidak? Tidak naikkan pajak atau tidak, misalnya infrastruktur diperkuat atau tidak, kayak gitu. Yang jadi prioritas apa, IKN itu adalah prioritas yang mendesak atau tidak, itu bisa diperdebatkan, gitu loh. Pak Jokowi bisa dikritik misalnya kebijakan-kebijakannya, tapi nggak bisa mengkritik kenapa kamu beragama Islam, ya kan? Itu maksudnya, gitu ya. Jadi kalau kita berpolitik dengan identitas berarti mempersoalkan identitas orang itu. Gitu. Sesuatu yang tidak bisa diubah. Nggak bisa diubah pada dasarnya kan begitu. Kan ya bisa saja mengatakan orang Islam menjadi Kristen atau sebaliknya bisa aja. Tapi kan itu bukan suatu gejala yang umum gitu ya. Itu terlalu mendalam. Laki-laki menjadi perempuan misalnya bisa dioperasi tentu saja. Tapi itu bukan sesuatu yang umum kira-kira begitu. Jadi itu yang dimaksud dengan politik identitas, yaitu orang yang berpolitik bersandar kepada sesuatu yang nggak bisa dirubah, yang nggak bisa diperdebatkan, nggak bisa dinilai salah atau benar. Kira-kira kan sulit. Kalau kita berpolitik seperti itu, Bung Saidiman ya, menurut saya gitu ya. Nah oleh karena itu, tapi namun demikian kita mencoba melihat seberapa kuat politik identitas ini dalam masyarakat. Idealnya, Bung Saidiman, jadi politik yang inklusif dilihat dari sisi identitas, itu idealnya modelnya seperti ini, menunjukkan kurva normal seperti ini, gitu Bung Saidiman. Misalnya kalau saya harus memilih seorang calon presiden, presiden itu harus beridentitas A. Sebutlah misalnya dia harus perempuan. Gitu ya. Terus yang bentuk ekstrim yang lain lagi mengatakan harus laki-laki, misalnya kayak gitu. Nah, kalau polanya seperti ini, tapi ini ada, tentu saja tidak bisa dihilangkan dalam masyarakat yang punya keyakinan seperti ini. Tapi kalau itu minoritas, itu sehat. Jadi politik kita menjadi inklusif. Kalau misalnya yang mengatakan atau meyakini atau yang berpandangan bahwa perbedaan identitas laki-laki dan perempuan itu bukan faktor yang utama atau faktor yang menentukan bagaimana saya memilih di dalam pilihan presiden. Nah kalau itu yang punya pandangan seperti itu adalah komponen yang mayoritas di tengah di sini, Bung Saidiman, maka politik kita relatif bebas dari politik identitas itu. Politik kita menjadi rasional, politik kita bisa lebih programatik kayak begitu. Nah diharapkan tentu saja adalah politik kita seperti itu ke depan. Nah karena kita bicara tentang pilpres, maka sentimen apakah dia berkerangka identitas sosial atau tidak, inklusif atau eksklusif, dilihat dari sisi
pilihan atas dasar identitas ini, kita bisa dalam ini mengecek ya seberapa inklusif sebenarnya masyarakat kita dalam berpolitik, apakah cukup inklusif secara identitas sosial atau tidak. Beberapa pertanyaan dalam studi ini adalah, pertama kita menanyakan pertanyaan, ada 3 pendapat mengenai Presiden Indonesia dilihat dari latar belakang laki-laki dan perempuan berikut ini. Kita tidak menggunakan, dalam survei tidak menggunakan istilah gender karena di masyarakat umum itu masih confusing, belum tentu dipahami semuanya. Ya itu maksudnya, maka kita sederhanakan. Ini mungkin kurang merepresentasikan konsep dari gender itu sendiri, kurang. Tapi kita ingin membuat ini cukup mudah dipahami oleh masyarakat secara umum, gitu ya. Berlatar belakang laki-laki dan perempuan berikut ini. Ada pendapat yang mengatakan Presiden Indonesia harus laki-laki. Nah, itu satu pendapat. Pendapat kontras terhadap itu adalah Presiden Indonesia harus perempuan, gitu ya, harusnya begitu. Oke. Terus kemudian ada yang di tengah, perbedaan laki-laki atau perempuan, perbedaan identitas gendernya, apakah dia laki-laki atau perempuan, itu bukan faktor yang menentukan bagaimana saya memilih, bukan faktor yang penting. Kira-kira begitu, Bung Saidiman. Hasilnya seperti ini, bahwa Presiden Indonesia harus laki-laki itu 51%, Bung Saidiman ini, ya. Ya. Dan sebaliknya, Presiden Indonesia harus perempuan hanya 1%. Gapnya jauh banget, gitu ya, sangat jauh. Terus yang inklusif ini 45%. Jadi laki-laki maupun perempuan tidak persoalan. Ya, itu bukan jadi dasar saya untuk memilih seseorang menjadi presiden, kira-kira begitu. Nah, ini yang saya sebut sebagai inklusif. Ini 45%. Di bawah yang cenderung ekstrim harus laki-laki. Ya. Yang inklusif ini lebih rendah daripada yang eksklusif laki-laki, yang patriarkal kayak begitu kecenderungannya. Terus yang tidak punya pendapat adalah 4%, Bung Saidiman. Nah, jadi kalau dilihat dari sisi ini, kalau kita distribusikan, katakan ingin kita bagi 2 aja ini, yang moderat ini, Bung Saidiman ya. Berarti mayoritas besar sekali adalah Presiden Indonesia harus laki-laki. Jadi sentimen atau sikap yang patriarkal seperti itu sangat kuat, sangat besar di dalam masyarakat kita. Kalau soal apakah presiden kita harus laki-laki atau perempuan, kecenderungannya adalah harus laki-laki. Itu. Jadi kalau selama ini kita belum punya pemimpin nasional yang kompetitif, tidak mudah seorang perempuan menjadi kompetitif di dalam pemilihan presiden, ya karena pemilih kita seperti ini. Walaupun ada banyak sekali perempuan yang sangat berkualitas sebetulnya. Sangat berkualitas dan mampu, gitu ya. Dilihat dari berbagai sisi pun, gitu ya. Kan kadang-kadang kalau pemilih umum kadang-kadang melihat fisik. Nah, kadang-kadang kan banyak perempuan juga yang secara fisik ini seksis, gitu ya. Cara pandang seperti ini. Tapi kita bicara tentang bagaimana masyarakat umum melihat, gitu ya. Misalnya dia cantik, misalnya kadang-kadang itu dipakai. Dan kita banyak kan calon-calon anggota DPR itu adalah para artis. Ya kan itu mengeksploitasi tadi unsur fisik kan kayak gitu sebenarnya. Tidak mikir tentang apakah orang ini memang kompeten, gitu ya, udah punya track record sebagai pelayan publik yang bagus, kan tidak melihat itu. Kalau kita melihat orang seperti Menlu misalnya kan, melihat Menteri Keuangan misalnya kayak begitu, itu kan jelas yang menonjol di situ adalah kompetensi, bukan karena fisik. Walaupun secara fisik mereka juga menarik kan, kira-kira mungkin bagi banyak orang, kira-kira begitu. Dibanding dengan tokoh-tokoh yang lainnya juga populer. Yang populer. Jadi maksud saya adalah bahwa belum muncul atau belum kuatnya, gitu ya,
kepemimpinan perempuan di publik yang bersandar pada pilihan masyarakat secara umum itu punya akar di masyarakat, di pemilih kita sendiri, yang punya sentimen patriarkal seperti itu, yang menganggap laki-laki lebih unggul, gitu ya, daripada perempuan, gitu loh. Nah itu sumber masalahnya, Bung Saidiman. Kalau itu harus kita diskusikan, ini dari mana, gitu ya. Itu. Nah, sumbernya dari mana, kan begitu. Kan misalnya kita sering membaca, saya tidak ahli dalam tradisi di Sumatera Barat misalnya. Ada tradisi yang memberikan nilai khusus pada perempuan, matrilineal, di mana peran perempuan menjadi sangat penting, gitu ya. Tapi saya melihat itu di keluarga, gitu loh. Lebih pada keluarga ya. Pada kekerabatan, kayak gitu, Bung Saidiman. Tidak pada jabatan-jabatan publik yang lebih besar. Misalnya di Sumatera Barat saya belum tahu pernah ada seorang gubernur perempuan misalnya. Bupati juga saya belum tahu. Mungkin ada, tapi saya belum tahu. Yang sering kedengar ke telinga saya atau yang sering saya baca, gitu ya, itu ya bupati atau wali kota itu adalah laki-laki. Jadi kalaupun ada budaya itu ya, tapi itu masih sangat terbatas, kalah oleh budaya, sebut begitu, budaya patriarkal, yang menunjukkan atau yang meyakini bahwa laki-laki lebih unggul daripada perempuan. Nah, itu akarnya dari mana? Apakah itu dari agama? Apakah itu dari adat istiadat? Atau dari apa? Itu menarik untuk dieksplorasi, gitu ya, karena gapnya terlalu besar gitu, dan di masyarakat kita begitu luas, begitu besar orang yang betul-betul eksklusif pemimpin, dalam hal ini presiden, itu harus laki-laki. Saya sempat menolak ya argumen ini ketika diskusi sama Rossi misalnya. Dasarnya masyarakat Indonesia itu diskriminatif terhadap perempuan. Saya melihat adalah masalah kesempatan. Dia dikasih ruang atau tidak? Iya, dikasih ruang atau tidak. Saya melihat pandangan seperti itu. Mungkin itu juga benar, gitu ya. Tapi untuk sementara ini kita punya data, dilihat dari sisi pemilihnya memang bisa saja, misalnya ada affirmative action, partai politik punya visi kesetaraan gender, jadi mengajukan siapa, dan kemudian dibuat program khusus untuk memperkuat daya kompetisi di dalam pilpres misalnya, bisa saja. Tapi kalau itu tidak ada dan diserahkan, gitu, tidak ada program khusus untuk itu, dan diserahkan pada bagaimana sikap dan perilaku masyarakat secara umum, memang menjadi berat. Bung Saidiman, kita melihat fakta seperti ini, mayoritas pemilih kita di Indonesia itu cenderung melihat laki-laki menjadi sosok yang dinilai lebih, sehingga menjadi lebih layak dan menjadi harus untuk menjadi presiden. Itu Bung Saidiman. Ini dari sisi gender. Dari sisi yang lain adalah etnik, ya. Suku bangsa, misalnya apakah saya akan memilih Anda karena latar belakang suku bangsa Anda sama dengan saya, karena kesamaan suku bangsa. Misalnya saya orang Sunda, maka calon presiden yang akan saya pilih adalah orang Sunda, kira-kira begitu. Di luar itu kuat sentimen etnik itu, ya. Di negara-negara yang demokratis sekalipun, seperti di Spanyol misalnya, Katalan sampai hari ini masih, Barcelona masih belum move on, gitu ya. Mereka masih ada gerakan-gerakan separatis. Di kita juga seperti itu, kedaerahan, ya, unsur-unsur kedaerahan. Jadi saya memilih ya karena dia berasal dari daerah saya yang sama, kira-kira kayak gitu.
Tapi kalau dalam soal sentimen etnik seperti ini, Bung Saidiman, nampaknya di masyarakat kita setidak-tidaknya yang terungkap di dalam survei ini itu cukup menggembirakan. Ya. Jadi ada 78 yang tidak mempertimbangkan perbedaan etnik sebagai unsur yang penting untuk menentukan pilihan. Hanya 17% yang menentukan bahwa pilihannya berdasarkan pada kesamaan suku bangsa. Misalnya saya orang Banten, maka harus milih orang Banten, misalnya kayak begitu, Bung Saidiman. Nah, jadi kalau dilihat dari sisi ini cukup bagus ya, menggembirakan. Jadi Anda sebagai orang Mandar bisa menjadi gubernur di Jakarta kalau begini, ya kan? Nah, misalnya, jadi saya bisa jadi calon presiden misalnya kan, walaupun bukan mayoritas, yang besar suku bangsanya adalah Jawa. Sementara saya bukan orang Jawa. Tapi kalau dilihat dari sentimen ini, di sikat pemilih, kecuali mungkin ini bisa diolah juga, supaya orang memilih atas dasar suku, kan bisa di engineering. Tapi dasar aslinya itu tidak punya sentimen yang terlalu kuat. Misalnya orang Cina gitu ya, berhadapan dengan orang Jawa kayak begitu, itu bukan menjadi faktor yang terlalu penting. Ini kabar gembira sebenarnya. Ini bagus dari sisi ini ya, dari sisi etnik. Dari etnik ini tidak terlalu mencekam, tidak terlalu memframe cara berpikir dan cara berperilaku politik pemilih kita, Bung Saidiman. Berikutnya yang penting dan sering dibicarakan adalah agama. Ya. Jadi calon yang agamanya sama dengan saya, calon presiden maksudnya. Jadi kalau itu yang mengatakan demikian 50%. Perbedaan agama antara saya dengan calon, dalam hal ini Bung Saidiman, itu tidak penting, ya, tidak menentukan. Ya, atau tidak menjadi masalah bagi saya, itu 45%. Artinya apa? Sedikit orang yang mempertimbangkan unsur kesamaan agama menjadi penting di dalam menentukan pilihan politik, gitu ya. Jadi kalau dalam soal ini beda dengan etnis, agama penting. Ini gitu sama dengan gender tadi ya? Ini sama dengan gender ya, kurang lebih, betul, sentimennya agama ini. Jadi kalau begini, kalau saya seorang Kristen, gitu ya, misalnya, saya mikir 2 kali untuk nyalon presiden di Indonesia, gitu ya. Karena apa? Karena saya Kristen dan mayoritas penduduknya beragama Islam. Nah itu di sini soal apa? Identitas agama ini punya pengaruh yang sangat kuat. Jadi saya milih bukan karena calon itu kompeten, calon itu integritas atau track recordnya bagus, tapi karena agamanya sama, kira-kira begitu. Dan seperti saya katakan tadi, yang agamanya berbeda tidak bisa dikatakan kau salah gitu kan. Itu jadi problematik di situ. Anda agamanya sama dengan saya, Anda benar, kira-kira kan begitu. Jadi soal perbedaan identitas seperti itu, seperti saya katakan di permulaan tadi, itu tidak bisa dinilai dengan salah dan benar, kira-kira gitu. Ini apakah kenapa kemudian identitas agama ini menjadi lebih penting? Karena di agama itu kan ada doktrin masing-masing agama kan. Kalau etnis itu kan loose ya, tidak ada doktrin gitu, tertulis gitu ya. Apakah ada hubungannya dengan itu? Terkait juga dengan gender tadi, itu kan kadang-kadang berhubungan dengan agama juga. Ya mungkin kalau itu kita udah mengeksplor kenapa terjadi budaya patriarkal seperti tadi gitu ya, untuk laki-laki dan perempuan. Juga ini budaya identitas agama gitu ya. Ya memang gitu ya, bisa dikaji gitu ya. Tapi itu lain kali kita diskusi tentang studi lebih lanjut tentang itu. Tapi di sini kita melihat sentimen sekarang ya, pada waktu survei ini dilakukan, kira-kira seperti apa di masyarakat. Ya. Kondisinya sekarang kalau tidak ada intervensi yang lain-lain, aslinya masyarakat kita itu cenderung memang punya sentimen yang eksklusif secara agama di dalam menentukan pilihan politik mereka dalam pemilihan presiden, Bung Saidiman.
Nah, pertanyaan berikutnya yang ingin saya sampaikan, Bung, adalah seberapa penting perbedaan identitas ini. Yang jelas tadi kan, yang berbeda itu yang bisa menghambat untuk sebuah politik yang lebih inklusif. Itu adalah perbedaan gender dan perbedaan agama, Bung Saidiman. Nah, apakah perbedaan gender itu akan mempengaruhi, akan membuat beda pilihan politik atau tidak? Apakah perbedaan agama itu akan membuat beda dalam pilihan politik, di dalam pilpres? Nah, kita lihat di sini, Bung Saidiman, ya. Jadi Presiden Indonesia harus laki-laki yang punya pandangan seperti ini, ketika yang tadi yang sekitar 4% yang menjawab tidak tahu atau tidak mau menjawab, kita distribusikan itu secara proporsional, itu yang punya pandangan harus laki-laki itu 52,6%, Bung Saidiman. Sementara perbedaan laki-laki atau perempuan untuk presiden tidak penting itu jadi 46,9%. Sementara Presiden Indonesia harus perempuan itu hanya 0,6%. Nah, Presiden Indonesia harus laki-laki itu terdistribusi pada Prabowo itu 42%, pada Ganjar 30%, gitu ya. Pada Anies 28%. Sementara yang mengatakan perbedaan itu tidak penting, pada Prabowo 40, pada Ganjar 41, pada Anies 19. Dari perbedaan gender ini mengindikasikan bahwa ada perbedaan ini signifikan secara statistik, Bung Saidiman. Yang kelihatan berbeda di sini adalah pada Ganjar. Pemilih Ganjar itu lebih tinggi yang mengatakan perbedaan gender tidak penting dalam menentukan pilihan mereka. Sementara pada Anies sebaliknya, perbedaan gender itu penting. Sehingga ada perbedaan antara 28% yang mengatakan harus laki-laki, yang mengatakan perbedaan gender itu tidak penting hanya 19%, Bung Saidiman. Pada Prabowo di sini tidak signifikan perbedaannya, 42 dan 40. Jadi di sini yang membuat beda adalah dalam pilihan terhadap Ganjar dan terhadap Anies. Jadi yang milih Anies itu lebih patriarkal, gitu ya. Yang memilih Ganjar lebih inklusif, secara gender, kira-kira begitu. Berikutnya adalah kita lihat tadi kalau etnik tadi tidak terlalu penting, oleh karena itu secara statistik juga kelihatan value-nya ini, Bung Saidiman itu lebih besar daripada 0,05, gitu ya. Sehingga secara statistik ini tidak penting. Jadi perbedaan etnik itu memang tidak punya pengaruh signifikan. Agama itu sangat kuat di sini. Jalan yang agamanya sama dengan saya itu terlihat pada Anies 30%, yang perbedaan agama menjadi tidak penting itu hanya 17%. Ya. Ini kebalikan dari Ganjar lagi. Jadi pada Ganjar perbedaan agama itu tidak penting itu 45, bahwa yang agamanya harus sama dengan saya, agama calon presiden itu 26, lebih kecil. Jadi ini kebalikan. Oleh karena itu juga secara statistik signifikan. Pada Prabowo cenderung bahwa agamanya harus sama, 44 lawan 38, Bung Saidiman. Jadi yang utama efek dari identitas ini adalah pada Ganjar versus Anies. Gitu ya. Jadi pertarungan politik identitas sebagaimana selama ini banyak dibicarakan. Anies representasi dari politik Islam, misalnya kayak begitu. Tapi tidak pernah dibicara tentang representasi dari gender, ya kan? Tapi orang bisa mengaitkan antara politik Islam dengan persepsi tentang gender, kira-kira kayak begitu. Tapi kesimpulannya adalah bahwa
Pertama-tama politik identitas di masyarakat kita masih penting. Oke. Gitu. Lepas Anda setuju atau tidak setuju itu soal yang lain. Ya, Tapi di masyarakat kita politik identitas penting. Ya. Gitu ya. Penting terutama berkaitan dengan gender, kedua berkaitan dengan agama. Gitu. Jadi Anda harus berpikir dua kali, gitu ya. Kalau Anda seorang perempuan untuk jadi calon presiden itu harus berpikir dua kali. Dan kelompok agama minoritas. Juga kelompok agama minoritas itu harus berpikir dua kali. Jadi agama dan gender di sini dalam masyarakat kita belum inklusif. Oke. Belum membantu untuk sebuah politik yang rasional, yang mungkin yang bisa kita perdebatkan untuk mencapai kebijakan-kebijakan yang lebih baik, kira-kira karena lewat perdebatan itu kita bisa mendapatkan kebijakan yang lebih baik. Kalau identitas bisa diabaikan unsur baik dan tidak baik kebijakan itu hanya karena dia seorang muslim, hanya karena dia seorang laki-laki. Dan itu kan kalau dilihat dari perspektif yang inklusif politiknya, itu kan merugikan kita sebagai bangsa, Bung Saidin. Ya. Baik, Pak Saiful. Jadi itu kesimpulannya tadi bahwa ternyata politik identitas di tingkat massa ini memang kuat, terutama dari aspek agama dan gender. Dan kalau kita lihat hubungannya dengan pilihan pada presiden atau pilihan politik, terutama pada pilihan presiden, kita lihat di sini hubungannya juga cukup signifikan ya. Misalnya pada aspek gender, pada pemilih Anies itu lebih dominan yang patriarkal atau menganggap bahwa presiden itu harus laki-laki. Sebaliknya pada Ganjar itu lebih banyak yang menyatakan perbedaan gender itu tidak penting atau bukan persoalan. Pada aspek agama juga demikian. Pemilih Anies cenderung eksklusif, yang mereka yang menyatakan bahwa yang harus menjadi presiden itu adalah calon yang agamanya sama dengan saya itu lebih dominan dibanding yang menyatakan tidak ada persoalan kalau agamanya berbeda. Sebaliknya pada Ganjar yang menyatakan calon yang agamanya sama dengan saya itu lebih sedikit dibanding dengan yang tidak mempersoalkan perbedaan agama. Saya kira demikian kesimpulan kita pada diskusi atau bedah politik kali ini. Kita akan ketemu lagi dalam bedah politik selanjutnya. Terima kasih.